Salam Bapak Ibu pemirsa, kembali lagi bersama kami di Suara Suderman. Selamat mengikuti acara edisi khusus rancangan khotbah. Bersama saya telah hadir Bapak Pendeta Gustaf Gabriel Harefa MTH, Yahobu Pak, Yahobu Pak Barubu, yang akan berbagi kepada kita tentang bagaimana menggali isi Alkitab melalui rancangan khotbah. Hari ini kita akan membahas satu perikop khotbah pada hari Minggu tanggal 16 November 2025. Sebelum kita mulai, kita berdoa. silakan Pak. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas pertolongan Tuhan kepada kami. Kau berikan kami kesehatan, sehingga saat ini Tuhan berikan kami kembali kesempatan untuk bersama dengan hamba-Mu. Kami mohon bimbingan daripada Roh Kudus-Mu. Tuntunlah kami, sehingga kegiatan ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang kami diskusikan saat ini, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Pak Pendeta, Iya Pak. kita lanjutkan tentang rancangan pembicaraan kita tentang rancangan khotbah. Apa teks dan tema khotbah yang kita diskusikan untuk Minggu tanggal 16 November 2025? Baik, terima kasih Pak Barumu dan selamat bertemu kembali dengan para pemirsa Suara Suderman. Kita bertemu kembali dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Yang menjadi teks dan tema khotbah kita untuk hari Minggu ini, maka sesuai dengan perikopen BNKP dan juga sesuai dengan bahan khotbah yang dari gereja-gereja sekber UIM, maka teksnya diambil dari Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Temanya Pak Baruhu, yaitu Tuhan mengasihi segala bangsa, yaitu dalam terjemahan di perikopen BNKP, yaitu I Omasi'e Yehova Fefu Soy. Sebelum kita akan mendiskusikan, alangkah baiknya perlu kita baca dulu ya, ini Pak Barubu. Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Pemirsa Suara Suderman, teks ini sudah saya siapkan dalam dua bahasa, baik dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Nias, tapi saya membaca dalam bahasa Indonesia. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi aku berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian pembacaan kita Pak Barubu, apa teks dan juga tema kita hari ini. Baik Pak Pendeta, pertanyaan saya adalah, siapa sebenarnya Nabi Maleakhi ini? Ya, baik, terima kasih Pak Barubu. Tentu memang sebelum kita memahami teks ini ya,
lebih luas, lebih banyak, maka tentu pertanyaan Pak Warubu ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar ya. Siapa ini Maleakhi? Maleakhi, ya. Ya. Jadi dalam Alkitab, kalau kita melihat Alkitab Perjanjian Lama yang 66 itu, maka Maleakhi ini adalah kitab yang terakhir. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dalam kitab Ibrani, yang sebenarnya bahwa kitab yang terakhir itu bukan Maleakhi, tapi 1 dan 2 Tawarikh. Hanya saja Alkitab kita bahasa Indonesia mengambil susunan dari Alkitab Septuaginta, Pak Warubu. Jadi Septuaginta ini adalah Alkitab yang dari bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, dalam susunan itu maka Maleakhi menjadi bagian yang terakhir, karena mereka susun juga itu berdasarkan susunan misalnya Torah, kemudian ada kitab-kitab sejarah dan sampai kepada nabi-nabi. Lalu Maleakhi ini masuk menjadi 12 nabi kecil. Ya, jadi ada 12 nabi kecil mulai dari Hosea sampai dengan Maleakhi. Dan Maleakhi ini adalah bagian yang terakhir. Nah, sekarang siapa itu Maleakhi? Ya, nabalikhe dan mena Pak Warubu hanya Maleakhi ada. Ya, Maleakhi. Nah, rupanya banyak ahli Perjanjian Lama, Pak Warubu, sebenarnya mengatakan bahwa sebenarnya Maleakhi ini bukan nama pribadi, bukan nama orang seperti nama kita biasanya. Karena ini sebenarnya adalah namanya artinya adalah utusan Tuhan. Ya, jadi tengah teiniha sebenarnya. Nah, mengapa? Karena dalam Alkitab Perjanjian Lama sebenarnya tidak ditemukan nama Maleakhi ini, ya. Dan penulis gunakan Maleakhi seperti nama. Tapi orang pada zaman itu, Pak Warubu, mereka tahu bahwa ini siapa itu Maleakhi. Nah, kalau kita membaca di pasal 1 ayat 1, memang ya dia menyebutkan ada di situ yang disebut dengan Maleakhi, ya. Tapi kalau bahasa Ibrani-nya sebenarnya itu dari kata Malachi, artinya utusan Tuhan. Dan nama ini berarti juga bisa berarti malaikat Tuhan atau pesuruh Tuhan. Ya, nabakhe damena ni fatenge Yehova, masabuyu Yehova. Nah, kita bisa membandingkan juga di pasal 3 ayat 1, karena Maleakhi ini, penulis Maleakhi ini juga menggunakan itu. Dia menggunakan istilah aku menyuruh utusanku, ya, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Nah, balikeda hiza ufatenge sinenge andekegu enau ihauge lala fenagu. Nah, kalau kita membaca ini sebenarnya ini kan ditujukan kepada Yohanes Pembaptis dalam Perjanjian Baru, ya, sebelum datangnya Yesus Kristus. Maka baik penulis Matius, Markus, Lukas, mereka menyebutkan bahwa ada seseorang yang akan mempersiapkan jalan, yaitu yang ditujukan kepada Yohanes Pembaptis. Jadi kira-kira demikian Pak Warubu mengenai Maleakhi ini, ya. Oh, begitu Pak Pendetanya. Iya. Saya juga baru tahu bahwa Maleakhi adalah bukan nama orang. Iya, iya. Tapi nama samaran ya Pak, Iya. nama panggilan. Iya. Jadi pertanyaan saya Pak, lalu apa latar belakang dan konteks dari firman Tuhan ini? Baik, Pak Warubu. Jadi kalau kita melihat sebenarnya latar belakangnya dan teks ini, maka bisa dipastikan bahwa Maleakhi ini sebenarnya disebut dengan Nabi Pasca Pembuangan. Jadi nabi-nabi ini, Pak Warubu, itu biasanya mereka dibagi dalam 3 bagian, ya. Jadi ada nabi-nabi sebelum pembuangan. Pembuangan yang maksud adalah ketika orang-orang Yehuda dibuang di Babel. Kemudian ada nabi-nabi masa pembuangan, dan ada nabi-nabi pasca pembuangan. Jadi meno mangabuli rasaiba Yerusalema, ya, itu yang disebut dengan pasca pembuangan, ya. Nah, jadi mereka ini, Maleakhi ini sebenarnya sejaman dengan Ezra dan Nehemia, karena kita tahu Ezra dan Nehemia ini mereka yang mengorganisir, ya, ira zogogohe dang adanya zanuturulala, iregedanya tolala irono gizraeli tola mangabuli ba Yerusalema, ya, lafulila hauge mangabuli nomolobalangi by Yerusalem zinu adudu. Jadi mereka membangun kembali bait Allah yang sudah hancur itu. Nah, kalau kita melihat bahwa kalau kita membaca Nehemia sebenarnya juga Pak Baru ada hubungan dengan Maleakhi ini, karena mereka sama-sama melakukan reformasi sebenarnya, ya. Nehemia itu kalau kita baca misalnya dia melakukan minimal ada 2 reformasi, ya, reformasi iman ibadah, ya, dan juga reformasi moral. Famohoni balalabas sumangeta
ba mohoni buah-buah wa auri, ya. Nah, apa sebenarnya reformasi yang mereka lakukan hampir sama, dan itu juga yang dilakukan oleh Maleakhi, yaitu sebenarnya pada masa itu konteks kehidupan masyarakat, ya, sosial pada masyarakat itu pada saat itu sebenarnya lagi kurang baik-baik itu Pak Waru. Kalau kita bisa katakan lagi bobrok, ya, lagi bobrok itu, ya. Ya, kenapa? Karena pertama mulai dari para imam sendiri, ya. Nah, mereka sudah selesai membangun bait Allah, lalu para imam ini lalai dalam menunaikan tugasnya. Nanti akan masuk dalam teks kita nanti juga di ayat yang ke-6. Kita akan membahas itu Pak Waru. Jadi mereka lalai menunaikan tugasnya. Yang kedua, umat Allah mulai tidak peduli lagi memberikan persembahan, terlebih persepuluhan. Makanya nanti kalau kita membaca di pasal 3, apalagi ayat 10 yang sering digunakan untuk persembahan persepuluhan. Nah, jadi sebenarnya ada hubungan. Kenapa? Karena mereka lalai, mereka juga tidak mau memberikan persembahan itu, ya, kepada Tuhan. Kemudian iman mereka, kalau saya mau katakan tuh suam-suam kuku, ya, lagi aku seba lagi okafusibai, jadi jelas, ya. Kenapa? Karena sebenarnya mereka ini umat memiliki perasaan acuh tak acuh, bahkan mereka ini ragu dengan kuasa pemerintahan Allah, gitu, ya. Ya, di satu sisi ya mereka katakan ya ada sih Allah, tapi mereka ragu-ragu. Dan yang keempat, minimal ada ini ada 4, ya, konteks kehidupan pada saat itu. Ada krisis moral ini Pak Baru. Orang Yahudi itu tidak segan-segan pada saat itu memperistri perempuan asing, dan mereka menceraikan istrinya sendiri dari bangsa Yahudi, dan itu sebenarnya sangat fatal sekali, ya, karena bertentangan dengan hukum Taurat pada saat itu. Jadi mereka rela menceraikan istri mereka sendiri hanya demi perempuan-perempuan asing. Ya, kalau kita melihat juga kondisi konteks kehidupan di Maleakhi ini, sebenarnya itu hampir-hampir mirip juga dengan kita pada saat ini, ya. Ada saja oknum-oknum juga para imam yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Ya, orang juga mulai tidak peduli, ragu-ragu dengan Tuhan. Dan lebih daripada itu juga, ya, orang sekarang ini tidak segan-segan, ya, untuk mengambil istri orang lain. Ada muncul perselingkuhan, ya, ada konflik-konflik dalam keluarga yang menyebabkan perceraian. Jadi kira-kira begitu Pak Waru. Baik Pak Pendeta, saya sudah bisa memahami sekarang latar belakang dan konteks kehidupan pada zaman Maleakhi. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, Ya. apa isi dari teks yang dikhotbatkan ini? Baik, makasih Pak Waru. Sebelum kita akan membahas apa isinya, ya, jadi tafsirannya secara sederhana, maka perlu dulu kita tahu, ya, struktur daripada kitab Maleakhi ini. Kalau kita membaca Maleakhi ini minimal ada 8, ya, strukturnya, yaitu yang pertama adalah judul, ya, hadiah hege nasi curadana, ya ia bahafa jasara ngawasisara, ya ia dan yada romalidana. Inilah firman Tuhan ini. Yang kedua adalah perbedaan kasih Tuhan kepada Israel dan bangsa Edom, yang juga menjadi bagian dari teks ini. Kemudian yang ketiga, kecaman terhadap para imam. Itu satu ayat masuk dalam teks yang kita bahas hari ini, dan diteruskan nanti ayat 7 sampai dengan pasal 2 ayat 9. Kemudian bagian yang keempat adalah teguran atas penyembahan berhala dan kawin campur. Itu di pasal 2 ayat 10 sampai 16. Itu tadi yang saya jelaskan tadi Pak Barubu, ya. Bagaimana mereka menikah dengan perempuan asing, dan bahkan mereka berani menceraikan istri mereka sendiri. Kemudian bagian yang kelima, Allah yang adil, ya. Dia menunjukkan sebenarnya Allah itu tidak acuh terhadap ketidakadilan, dan bagian hari Tuhan sudah dekat, itu pada pasal 2 ayat 17 sampai dengan pasal 3 ayat 5. Kemudian bagian yang ke-6, persepuluhan yang tidak diberikan oleh umat, itu di pasal 3 ayat 6 sampai 12. Kemudian bagian yang ke-7, perbedaan orang benar dan orang fasik, itu pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Dan di bagian yang ke-8, mengingat hukum Musa tentang Elia dan hari Tuhan, itu di pasal yang ke-4. Nah, lalu sekarang bagaimana kita bisa memahami teks ini Pak Baru di Maleakhi ini? Kalau kita membaca dengan seksama, maka sebenarnya isi kitab Maleakhi ini model dialog tanya jauh si menaya ita adre si fawo ita, ya, fawo so ke bau bebeki mali. Nah, jadi
Tapi dalam konteks ini orang Israel bertanya dan Tuhan menjawab ya. Jadi irono Israeli manofu ba itu malira gai lomalangi. Nah, hadiah kira-kira apa sebenarnya ya? Apa sebenarnya persoalan di sini di ayat 1 sampai dengan 6? Maka itu bisa kita bagi dalam beberapa bagian ini Pak Baru. Yang pertama di judul ucapan ilahi. Ya, firman Tuhan kepada orang Israel melalui Maleakhi. Ya ia ada balikeda taromali niwa Yehova badrono Gizraeli nifaema Maleakhi Anda. Nah, ucapan ilahi ini itu bisa dipahami. Ini adalah satu pesan yang harus dan wajib disampaikan. Jadi ucapan ilahi, ya, ucapan ilahi. Tentu manofu-nofu ni dan jadi ucapan ilahi dah dia bahasa-bahasa tertentu atau tidak, itu pasti bahasa yang dipahami orang pada saat itu ya. Dan ini pesan yang disampaikan melalui Maleakhi ini. Kemudian dari mana ini ucapan ilahi ini? Ini adalah dari Tuhan sendiri. Nah, ada yang menarik ini Pak Baru ya, karena kata Tuhan yang digunakan di situ huruf besar semua. Dan kalau huruf besar itu bagi orang Israel itu berkaitan dengan Yahweh. Dan Yahweh itu Allah yang tertinggi, Allah yang besar, ya, Allah yang besar. Nah, kedamaian Yehova, ya, Yehova. Jadi artinya bagi mereka itu Allah yang tertinggi dan Dia yang memberikan itu. Lalu kepada siapa ditujukan? Kepada orang Israel, irono Gizraeli. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, tentu yang seperti yang saya katakan tadi, ada dialog Tuhan dengan Israel. Nah, muncul pertanyaan, sejauh manakah kasih setia Tuhan? Sesuai dengan judul kita hari ini ya, kasih setia Tuhan ya. Nah, bagaimana itu sebenarnya? Nah, melalui teks ini Tuhan menegaskan bahwa sebenarnya Ia mengasihi Israel dari dulu sampai sekarang. Nah, makanya ada istilah kalimat tadi, aku mengasihi kamu. No wamasil ami. Ya, no wamasil. Tapi persoalannya orang Israel itu meragukan kasih setia Tuhan ini Pak Barubu. Lasofu benai, ya. Izazino masih traka. Ya, izazino masih traka. Jadi mereka bertanya. Nah, padahal Tuhan itu sudah mengasihi mereka, tapi justru mereka meragukan. Dan ini hal yang wajar Paru-Paru, karena ini hal berkaitan dengan Tuhan yang membuang orang Israel. Karena pasti mereka bertanya, kalau Tuhan mengasihi kami, memilih kami, kenapa Tuhan itu membuang kami di Babel? Di mana kasih setiamu Tuhan? Nah, ini dialog di antara mereka, dan itulah di ayat yang kedua A ini muncul pertanyaan dan ada jawaban daripada Tuhan mengenai kasih setia Tuhan. Begitu Pak Baru. Baik Pak Pendeta, dalam teks yang kita diskusikan ini Pak, apa bukti kasih Tuhan itu kepada orang Israel? Baik, karena orang Israel ini selalu mempertanyakannya, di mana kasihmu Tuhan? Benarkah engkau mengasihi kami? Maka kalau kita membaca di ayat 2b ya sampai dengan ayat yang kelima nanti, maka di situ Tuhan memberikan jawaban-jawaban kepada mereka. Nah, yang bagian pertama atau bagian A, di situ dibuktikan bahwa Tuhan itu lebih memilih mengasihi Yakub daripada Esau. Ya. Tuhan lebih memilih Yakub meskipun sebenarnya mereka itu saudara kembar. Jadi sifat roboira apa baru. Ya, jadi sifat alifuse tapi sifairo atau mereka ini sebenarnya saudara kembar. Nah, kemudian kalau kita melihat sebenarnya dari siapa yang sulung itu adalah Esau. Dan ya sama dengan budaya Nias ya, yang sulung itu harus diutamakan ya, diutamakan. Tapi dalam konteks ini justru Tuhan itu memilih Yakub, putra yang bungsu. Nah, kemudian Tuhan itu memilih bangsa Israel keturunan Yakub daripada bangsa Edom. Jadi nanti kalau disebut ada Edom itu adalah keturunan Esau. Bisa kita baca di Kejadian 36. Ya. Nah, jadi dalam bahasa Nias maka lomalangida lebih masih irono Israeli dan nomor Edomo. Nah, bagian yang kedua atau bagian B, bukti kasih Tuhan itu bahwa Tuhan itu lebih memperhatikan Yakub daripada Esau. Lebih iroro ge wa uringa ete Yakobo ade mor bagi Esau. Ya. Nah, jadi justru Tuhan itu membenci Esau dan keturunannya. Nah, so istilah badana balikhe dan atabaso faudu atau bertengkar, berkelahi gitu ya di ayat 3a. Jadi justru dia Tuhan itu bertengkar ya, tidak damai dengan Esau dan keturunannya Edom. Yang berikutnya
dampaknya adalah tanah mereka menjadi kering, pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah punyasakannya menjadi padang gurun. Tobali sasai badana simate. Ya. Lalu ada satu kata yang menarik Pak Baru ya. Kalau kita melihat tadi di dalam teks itu ya, dalam bahasa Nias ada frasa, ada kata nasu anaa. Karena dalam bahasa Indonesia nggak ada. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu adalah simbol serigala di padang gurun ya. Artinya bahwa nanti apa tanda pusaka mereka yang ada di padang gurun itu sia-sia, tidak ada gunanya. Ya. Karena itu seperti nanti itu akan digunakan nanti oleh apa disebut dengan nasu anaa gitu ya. Nah, kemudian di bagian yang ketiga, Tuhan itu kurang atau tidak memberkati usaha mereka. Abu ifahu lalhalwara Yehova. Ya. Jadi ketika bangsa Edom, keturunan dari Esau mengatakan, meskipun kami hancur, kami bisa membangun kok. Kami bisa melanjutkan kehidupan kami. Nah, di situ Tuhan berkata, ya ketika mereka akan membangun, Tuhan akan merubuhkan. Mereka disebut orang fasik dan bangsa yang Tuhan murka kepada mereka. Tanah hor ba soy safenu Yehova sila mamale-male. Lalu bagian yang ketiga dari bukti kasih Tuhan itu adalah melalui keturunan orang Israel. Semua bangsa menerima kasih Tuhan. Disinilah masuk tema kita Pak Baru. Tema kita hari ini adalah kasih setia Tuhan untuk semua bangsa. Ya, mengapa? Karena nanti melalui keturunan daripada Yakub ini, ya, melalui nanti keturunannya, nanti anaknya Yehuda dan seterusnya, sampai kepada Yesus Kristus. Disitulah muncul, ya, keselamatan, ya. Jadi di situ kalau kita membaca di ayat 5 dikatakan matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Sampai di luar daerah Israel. Jadi bukan hanya lagi kepada mereka. Apa maksudnya? Bahwa Allah menjanjikan suatu hari bangsa Israel akan melihat bukti nyata dari kasih dan kemuliaan Allah yang melampaui batas geografis keturunan Israel. Dan ini menunjuk kepada rencana keselamatan universal di dalam Kristus. Begitu Pak Baru. Baik Pak Pendeta, terima kasih atas penjelasannya. Tadi Bapak Pendeta menyinggung tentang imam yang lalai melaksanakan tugasnya. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, kira-kira apa maksudnya dalam teks ini? Baik Pak Baru. Jadi sebenarnya kalau kita melihat struktur Maleakhi tadi Pak Baru, maka sebenarnya berhentiannya di bagian pertama itu adalah sampai di ayat 5. Tapi tiba-tiba dalam teks khotbah kita ini masuk ayat 6. Ya. Nah, ayat 6 ini sebenarnya sudah mulai masuk kepada bagaimana Tuhan itu berdialog dengan para imam. Ere nakeda. Kenapa? Karena ini pertanyaan dari Tuhan, apakah mereka itu mengasihi Tuhannya? Apakah para imam-imam itu betul-betul mereka mengasihi Tuhan? Nah, sehingga dia menggunakan analogi hukum Taurat, anak hormat kepada orang tua atau hamba yang hormati tuannya. Famusumange bafang masih satua basoke. Nah, ini kan sudah masuk hukum Taurat ya. Itu hukum Taurat kelima, yaitu menghormati orang tua. Nah, Tuhan mempertanyakan sikap para imam. Apakah betul-betul kamu telah mengasihi aku dan menghormati aku? Bahasa Niasnya itu mengata ufi dalam pelayanan. Jadi sekarang pertanyaan adalah, siapa sebenarnya Tuhan dari pelayanan itu? Itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kalau Tuhan sendiri dia adalah pemilik pelayanan, lalu kenapa sekarang para imam-imam ini tidak menghargai dia? Nah, makanya dikatakan di sini bahwa apakah engkau menghormati aku? Nah, kata menghormati ini berarti menghargai, memuliakan yang tertinggi. Artinya tidak ada lagi Allah yang lain. Apa persoalan sebenarnya Pak Baru? Karena sebenarnya Tuhan melihat bahwa para imam gagal menghormati Tuhan. Kalau kita membaca nanti di ayat 7 dan seterusnya, apa yang dilakukan para imam ini? Mereka mempersembahkan roti yang cemar, korban yang cacat, lalu mereka melayani dengan sikap hati yang dingin, mereka memberikan persembahan yang sakit-sakitan kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata, waduh, kamu ini mempermalukan saya ya, kamu tidak menghormati saya. Ya, kamu tidak menghormati saya. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi kalau kita membaca di bagian berikutnya, justru nanti Tuhan marah dan bahkan dia
merendahkan daripada para oknum-oknum imam yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini juga berguna bagi kita, termasuk saya juga sebagai seorang hamba Tuhan ya. Apakah dalam pelayanan yang saya lakukan, apakah betul-betul saya sudah menghormati Tuhan dalam pelayanan saya atau tidak. Ini menjadi catatan refleksi dan juga perenungan bagi kita, termasuk para pendengar suara Sunderman pada saat ini. Demikian Pak Baru. Baik Pak, ada pertanyaan saya lagi Pak. Ya, silakan. Kira-kira apa poin penting yang dapat disimpulkan dalam teks ini untuk disampaikan di khotbah? Ya, baik. Baik Pak Baru, kita sudah mendengarkan tadi ya, sudah diskusi, sudah menjelaskan tentang pengantar dan bagaimana isi. Nah, saya mengusulkan kira-kira begini Pak Baru ya, apa kira-kira yang akan kita sampaikan poin-poin ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada para pendengar suara Sunderman. Minimal ada 4 poin ya, yang kita sesuaikan dengan tema ya, yaitu yang pertama, kita harus menyadari ya dan mengimani bahwa Tuhan yang selalu berinisiatif mengasihi umatnya. Itu yang pertama. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan itu yang mengasihi kita. Tapi manusia itu kan selalu terbalik. Justru Tuhan ya, artinya dia mengatakan bahwa ya saya kan yang berinisiatif. Bukan, Tuhan itu yang selalu berinisiatif. Jadi janganlah kita meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua Pak Baru, poin-poin yang akan disampaikan adalah perlu ditekankan bahwa Tuhan itu sangat, bahkan lebih mengasihi umatnya. Apapun kondisi kehidupan mereka, bahkan ketika tidak setia, dia tetap mengasihi. Sama seperti orang Israel ini, karena dia sudah mengambil keputusan, Tuhan mengambil keputusan, dia memilih mereka, maka apapun kondisi mereka dia menerima. Sama dengan anak-anak kita Pak Baru. Ya, kalau anak-anak kita pun berbuat jahat, maka tetap kita akan mengasihi mereka dan kita mengampuni. Tapi tugas kita kan tentu memberikan nasihat, mendidik mereka ke jalan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan penekanan berikutnya di bagian yang kedua ini, dan Tuhan itu membenci orang yang fasik. Orang yang fasik ini artinya dia selalu berjalan atas usaha sendiri seperti Edom. Ya, dia meragukan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Bagian yang ketiga ini juga penting ya. Nah, Tuhan itu karena dia sudah mengasihi, ya jangan dipermainkan kasih setianya itu. Nah, tugas kita adalah baik hamba-hamba Tuhan, kita harus menghormati. Kita harus menghormati Tuhan itu. Kemudian umatnya juga perlu mengasihi dan menghormati Tuhan dengan hati dan tidak meragukan kasih setianya. Nah, bagian yang keempat, nah ini juga penekanan yang penting ya, bahwa kasih setia Tuhan itu Pak Baru bukan hanya kepada orang Israel. Karena jangan juga ada kesan bahwa seakan-akan hanya orang Israel lalu kaum Edom itu bagaimana. Tidak. Ya, kalau Maliaki ini memberikan penekanan, dia mengatakan bahwa tidak hanya kepada orang Israel, tapi kepada semua orang yang percaya. Nah, percaya dan mengasihinya. Itu penekanan, percaya dan mengasihi. Beda dengan Edom, yang mereka mengandalkan kekuatan sendiri, tapi ini percaya dan mengasihi sampai selama-lamanya. Dan itu nanti dibuktikan dalam perjanjian baru ketika adanya Yesus Kristus yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Dan kematian dan kebangkitan Yesus atau keselamatan yang ditawarkan Yesus itu bukan hanya kepada orang Israel saja, tapi kepada setiap orang, termasuk kita berdua Pak Baru, termasuk juga pendengar suara Sunderman, ditawarkan keselamatan itu. Tapi kuncinya ya menerima dengan percaya, dengan iman, dan mengasihi Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Demikian Pak Baru. Baik Pak Pendeta, yang menjadi pertanyaan saya lagi Pak. Iya Pak. Apa pokok-pokok perenungan dari teks ini? Baik. Apa pokok-pokok perenungan bagi kita? Bagi saya juga minimal ada 4 hal ini Pak Baru ya. Ini perenungan bagi kita adalah pertama, kita sering mempertanyakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita sering mempertanyakan itu. Tapi pernahkah kita bertanya juga, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ada sebuah lagu yang terkenal di Nias ya.
beberapa tahun yang lalu ya, hezo mana niwa wa ema alaina kece-kece umana. Ya, mana yang kamu katakan itu? Juga sebenarnya sering kita katakan sama Tuhan, mana yang kamu katakan? Saya sudah berdoa, saya sudah beribadah kepadamu. Ya jangan-jangan ini hanya kamu bohong aja ini Tuhan. Nah, jadi itu perenungan bagi kita. Nah, hari ini janganlah ragukan kasih setia Tuhan itu. Yang kedua, Tuhan itu sudah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, bahkan dalam ketidaksetiaan kita. Nah, apakah kita juga sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ya, jangan kita mempermainkan Tuhan ya. Kadang-kadang ada orang, Pak Barubu, hari Senin sampai hari Sabtu dia melakukan kesalahan, dan baru hari Minggu ya udahlah saya minta pengampunan dari Tuhan. Habis itu lagi melakukan lagi dosa. Oh, tidak seperti itu. Kalau udah mengambil komitmen kita mengasihi Tuhan, ya mari kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kasih Tuhan itu melampaui batas keluarga, suku, ras, dan antar golongan ini Pak Barubu. Nah, pertanyaan, apakah kita sudah menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang? Minimal kita menjadi garam dan terang. Karena keselamatan itu untuk semua orang. Tidak hanya kepada diri kita, tidak hanya kepada keluarga kita, tidak hanya kepada suku kita, tidak hanya kepada gereja kita, tapi ditawarkan kepada semua. Lalu sekarang bagaimana kita, bagaimana keselamatan itu bisa dibawa kepada semua orang? Ya melalui diri kita sendiri. Ya, kita menjadi garam dan terang. Dan yang keempat, nah ini juga perlu bagi kita ya, secara khusus buat para hamba-hamba Tuhan, panggilan untuk introspeksi diri. Ya, apakah kita sudah sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam pelayanan yang kita lalui? Demikian Pak Barubu. Lalu Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Kira-kira apa komitmen kita sebagai orang percaya dari teks yang kita baca ini tadi? Baik, menurut saya Pak, komitmen kita sekarang ini adalah janganlah ragukan dan pertanyakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Jangan lagi ragukan kasih Tuhan, ya, karena yang terpenting adalah imani dan lakukan kasihnya dalam hidupmu. Bukan sekedar kata-kata tapi tindakan. Ada istilah dulu NATO ya. Jadi artinya bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan kita. Kenapa? Karena ada pepatah yang saya pernah baca dan sering kita dengar dan sampaikan juga ini Pak Barubu ya, bahwa kasih anak itu sepanjang penggala. Jadi formasi drono simane Pak Anau gala ada. Nah, lalu ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, kasih ibu sepanjang jalan. Jadi formasi ina simane Pak Anau lala. Tapi di atas semuanya adalah yang lebih lagi, kasih Tuhan itu sepanjang masa. Tiada berkesudahan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Formasi Yehova da si mane ba anau ginote letailah abaramane te batu. He menebi he malke irugi bagamo sua ketedana. Lete bula. Formasi lo malangi ke banuannya. Demikian Pak Barubu. Baik Pak Pendeta. Pertanyaan terakhir ini Pak Ya, Pendeta. silakan. Apakah janji kasih Tuhan ini hanya berlaku di masa Maleakhi atau juga di masa kini? Jadi sebenarnya janji kasih Tuhan itu Pak, kita bukan hanya pada zaman Maleakhi, tapi itu juga untuk kita. Ya, dan apa buktinya? Nah, buktinya secara sederhana aja Bapak Ibu dan saudara-saudara Suar Sunderman termasuk Pak Barubu di sini, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan di perikopen BNKP 1 Yohanes 4 ayat 7. Ya, di situ dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Pada Roma bahwa masih lobalangi anda bakeda meno ifatenge bagulidana nononia lobalangi ononia sia sambua ada enal auri ita balazi. Iya. Jadi bukti kasih setia Tuhan itu sampai sekarang dia masih tetap mengasihi kita dan mengutus anaknya satu-satunya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Jadi keselamatan itu bukan hanya pada masa Maleakhi, bukan hanya kepada orang Israel, tapi justru sampai kepada dan seluruh dunia ini ditawarkan keselamatan oleh Tuhan.
Demikian Pak Barubu. Demikian diskusi kita saat ini tentang rancangan khotbah untuk hari Minggu tanggal 16 November 2025. Atas nama Suar Suderman, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta Gustav Gabriel Hareva MTH. Doa dari kami, Bapak terus diberkati dalam pelayanan dan begitu juga keluarga. Makasih Pak. Terima kasih juga kepada pemirsa setia Suar Suderman yang berkenan mengikuti program ini. Dan nantikan terus program ini, Suar Suderman, untuk selanjutnya. Sebelum kita menutup, kita berdoa dan kami mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Pak Barubu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana rancangan khotbah untuk Minggu 16 November 2025. Kami memohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang semakin lebih memberikan hikmat bagi kami semua pendengar, tapi bagi hamba-hamba Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk menyampaikan khotbah di setiap mimbar-mimbar yang Tuhan telah sediakan. Dan kami berdoa juga buat program Suar Suderman ini biarlah terus diberkati, sehingga pada akhirnya juga boleh menjadi berkat dan pada akhirnya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat menonton. Salam. Shalom.